Selamat datang di New Perspective. Pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana kita menjaga ya supaya paham-paham lain itu tidak mempengaruhi kita. Saya kira hampir sama ya pertanyaannya yang kedua tadi. Mungkin tadi yang pertama konteksnya berorganisasi, kemudian yang kedua ini mungkin lebih ke personal ya, individu ya. Jadi begini, kalau kita bicara organisasi ya, terutama organisasi kita ini kan organisasi sosial keagamaan ya, organisasi sosial keagamaan. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa Maulana itu punya visi yang sangat kuat sebenarnya, punya visi yang sangat luas bagaimana NW ini bisa tersebar kemana-mana. Cuman kan jalannya ini yang belum kita ketahui kan, bagaimana, apa kira-kira jalan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat luar. Karena selama ini saya lihat kita ber-NW kan kena keturunan kan, ya enggak? Ya. Karena bapak kita sudah NW, sudah dibaiat ya, sehingga 7 keturunan wajib ber-NW, kira-kira gitu kan. Nah ini bagaimana kita menyebarkan NW ke komunitas luar ya. Nah saya kira ini PR teman-teman kita atau tokoh-tokoh NW untuk merumuskan ya. Kalau dalam pengamatan saya, supaya NW ini bisa diterima di luar, ini ada beberapa hal lah ya. Pertama kan apa yang mau kita tawarkan di sini ya. Apa yang mau kita tawarkan. Jadi misalkan kalau teman-teman transnasional ini kan ya, mereka kan gerakannya kemana-mana. Jadi jamaah tabligh itu saya cerita ya, kebetulan saya pernah riset di US 5 bulan tahun 2019. Jadi jamaah tabligh besar juga di sana di Amerika ya. Udah ada masjidnya ya, mereka eksis di sana. Kadang saya mikir kapan NW bisa ke US kan, ya enggak? Modal nekat aja teman-teman jemaah tabligh ini, modal nekat, modal mengajak orang sembahyang, ya mereka bisa bangun markas di Amerika. Ya. Nah kita orang-orang NW ini punya kapasitas intelektual, pinter baca kitab kuning, ya, tapi gerakan kita sangat terbatas begitu. Bahkan kita selalu saling sikut kan, sesama teman lah gitu, entah di luar organisasi ya. Nah ini PR kita ke depan ya, saya lihat bagaimana kemudian NW ini bisa menerobos ya, bisa menembus kelompok-kelompok luar begitu, luar komunitas kita ya. Jamaah tabligh, salafi, mereka punya cabang di mana-mana. Ya, nah Nahdlatul Wathon ini masihlah sebatas Indonesia kan. Ya walaupun ada saya lihat perwakilan-perwakilan kayak di Arab Saudi ya, kemudian di Yaman mungkin ada sudah cabangnya ya. Tetapi itu pun orang Lombok yang lagi belajar di sana. Nah bagaimana kita menggait orang luar ini jadi PR kita sekarang ya. Apakah kemudian kita tawarin bahwa ini begini, tapi kan orang sekarang kan semuanya rasional kan, dia ngelihat apa kepentingan saya di sini. Nah salah satunya yang saya perhatikan sih sebenarnya pintu kita masuk kalau kita bicara gerakan Islam ini, termasuk gerakan tarekat ya. Jadi tarekat Naqsabandi itu sudah hampir seluruh dunia ada cabangnya ya. Nah tarekat Hizib NW ini yang saya kira belum banyak dikembangkan ya. Bagaimana konsep-konsep bertarekat tetapi sesuai dengan konteks modernitas begitu kan. Apa sih kebutuhannya? Karena pengamal tarekat kita saya lihat tujuannya hanya mencari barang gaib yang paling banyak kan. Cari cincin, cari keris ya. Itu kan nggak penting itu di dunia sekarang ini. Ya enggak? Ya. Jadi cari barang-barang apa gitu kan. Kan banyak pewirid ahli wirid kita kan. Tetapi kalau orang luar saya perhatikan konsep-konsep tarekat mereka itu bagaimana menyembuhkan hati, ya. Bagaimana mengenali kelemahan-kelemahan diri. Nah, ini yang
yang mereka lakukan begitu ya. Kita masih banyak sekali teman-teman kita terjebak dengan barang-barang goib ya kan. Bukannya sampai ke Tuhan, tetapi dapat cincin di mana udah merasa hebat kan. Wah, saya ini ahli wirid gitu kan. Nah, ini bagaimana kemudian konsep tarekat NW ini mungkin bisa disebarkan ya, keluar ya. Tetapi kita butuh orang yang ahli begitu loh, yang menjelaskan secara intelektual ya. Bagaimana kemudian konsep bertarekat itu bisa bisa kompatibel lah ya dengan nilai-nilai modernitas ya. Nah, ini saya kira PR kita bersama. Karena dulu juga kayak tarekat Naksabandi, Qadariyah ya, itu kan hanya zikir kan. Orang zikir dengan nafas gitu. Gak pernah orang berpikir bagaimana cara menyebarkan ini ke luar negeri kan. Tapi saya lihat ya ini sudah berkembang ya. Nah, kita di NU ini saya kira bisa masuk lewat sana. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mempertahankan NU ini supaya tidak masuk paham lain, kira-kira begitu kan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita bicara ideologi, kita memang harus siap, ya. Harus siap dengan ideologi luar. Ya. Ini akan hadir. Ya. Saya dengar misalkan teman-teman Salafi ya, meminjam bisa memberikan bantuan uang kepada jamaahnya misalkan ya, tanpa ada bunga misalkan. Ya. Kemudian ya mungkin banyak pendekatan-pendekatan lain. Ya. Nah, ini cara mereka untuk mempertahankan jamaahnya. Nah, ya kita nggak bisa nyalahkan juga teman kita orang NW kalau ada yang masuk Salafi kan. Ya pilihan lah saya kira. Karena ideologi ini sekarang menjadi pasar, ya, menjadi market. Ya, apa sih orang jual begitu loh. Nah, saya perhatikan bagaimana kemudian NW ini bisa bertahan di tengah ya, serangan ideologi-ideologi transnasional. Ya, NW harus mampu merekonstruksi pemahaman keagamaan. Ya. Apa yang perlu kita bangun di sini supaya NW ini juga bisa bersaing begitu. Ya. Mungkin itu salah satu cara kita. Ya. Yang paling mencolok kan begini ya, misalkan sering saya jadi jok-jokan juga. Kalau kita lihat teman-teman kita yang Salafi, jamaah tabligh, ketika azan mereka langsung sholat kan, gitu. Karena mereka mengartikan as-sholatu ala waktiha, ya. As-sholatu ala waktiha itu sholatlah di awal waktu. Ya. Kalau kita kan beda kan, kalau azan kita ngerokok dulu, sate dulu kan. Aktivis NU ini kan NU sama kan. Karena kita mengartikan as-sholatu ala waktiha itu sholatlah selama masih ada waktu. Selama walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa gitu kan, selama masih ada waktu ya kan. Nah, jadi kalau saran saya, cara kita mempertahankan sebenarnya bagaimana kita mengupgrade ya ajaran-ajaran kita supaya dia lebih kompatibel dengan konteks modernitas ini. Ya. Nggak bisa kita mempertahankan organisasi itu dengan cara yang tradisional. Ya. Oke lah, kekuatan kita selama ini kan di NU ini kita sangat ta'zim dengan dzurriyyat, ya, ta'zim dengan keturunan guru kita. Ya. Tetapi sampai kapan ini jadi pertanyaan kan? Karena anak-anak muda kan sekarang tambah pintar, tambah cerdas, ya enggak? Ya udah bisa menilai oh ini kan kritis-kritis anak sekarang. Nah, saya kira PR ke depan sekarang bagaimana kemudian ya konsep-konsep ber-NW ini bisa dinaikkan grade-nya sedikit gitu kan, supaya dia bisa melink kemana-mana ya, bisa bisa kontekstual lah kalau bahasanya, bisa kontekstual dengan konsep modernitas, teknologi kita tidak ketinggalan.